Banyak macam-macamnya Syiah, tapi secara umum Syiah itu adalah mereka yang memperjuangkan dan membanggakan untuk Ahlul Bait, silsilah dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Yal'anuna kulla sahabah illa salasata asyara sahabiyan. Kelompok Syiatul Ghulat melaknat, mencela, mencaci maki semua sahabat kecuali 13 sahabat yang tidak mereka caci maki. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai Sayyidina Zainal Abidin itu sama sekali tidak membahas masalah akidah. Kita tidak suka sama Syiah, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk apalagi suudzon kepada para imam-imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan bagaimana kelompok Az-Zaidiyun, mereka yang semula bekerja sama dengan kelompok Abbasiyun untuk menggulingkan dinasti Umayyah, ternyata kelompok Az-Zaidiyun ini dikhianati. Mereka tidak dilibatkan dalam kekhalifahan Abbasiyah. Singkat cerita, kelompok Az-Zaidiyun ini kemudian mereka membentuk kelompok yakni At-Thalibiyun. Ada Abbasiyun, ada Thalibiyun. Abbasiyun dari Sayyidina Abbas, paman Nabi. At-Thalibiyun juga dinisbatkan dari Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sama-sama juga paman Nabi. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, umat Islam dari kalangan Persia, mereka itu merasa selama ini sudah meninggalkan identitas mereka sebagai Persia. Mereka menyayangkan kekuasaan Persia yang mereka anggap lebih maju dari bangsa Arab, lebih modern peradaban mereka. Lantas bercita-cita ingin mengangkat lagi nama besar Persia. Kemudian terbentuklah satu kelompok yang disebut sebagai Asy-Sya'biyah. Mereka adalah Asy-Sya'biyun. Antara Asy-Sya'biyun dengan At-Thalibiyun kemudian bekerja sama. Namun dalam perjalanannya, karena orang-orang Persia ini terbuai dengan masa lalu, dengan keemasan bangsa Persia, mereka mengandalkan, kemudian mereka terlalu membanggakan apa-apa yang berbau Persia. Lantas lambat laun ini yang menjadi akar mula perbedaan akidah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah kemudian. Banyak macam-macamnya Syiah, tapi secara umum Syiah itu adalah mereka yang memperjuangkan dan membanggakan untuk Ahlul Bait, silsilah dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Singkat cerita, karena termasuki dengan bias-bias keakuan dari bangsa Persia ini, muncul macam-macam Syiah. Salah satunya yang paling terkenal itu ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah. Yang keduanya ini
baik yang Isna Asyariyah juga Ismailiyah, dikenal bagi kalangan ahlu sunnah sebagai Syiatul Gulat. Gulat itu melampaui batas. Ada Isna Asyariyah dan Ismailiyah dan banyak lagi macam-macam. Ada juga Syiah Sabaiyah, insyaallah begitu. Itu secara garis besar. Bagaimana Syiah-Syiah Ghalat ini? Termasuk di sini Isna Asyariyah yang perkembangannya itu di Iran, Irak, Lebanon, dan Syam. Syam ini kita tahu Suriah, Palestina, Urdun, dan sekitarnya. Syaribu minal fursi. Syaribu mengambil atau menyerap apa kelompok Syiah ini minal fursi dari Persia. Wa adofu dan menambahkan siapa mereka minal bid'il farisiyati dari bid'ah-bid'ah Persia. Ma yakhdimu ahdafahum pada apa-apa yang menunjang apa ma ahdafahum pada tujuan-tujuan mereka, tujuan-tujuan kelompok Syiah ini. Itu salah satu poinnya Isna Asyariyah itu. Lalu yal'anuna kulla sahabah illa salasata asyara sahabiyan. Yal'anuna melaknat, mencela, mencaci maki siapa kelompok Syiah ini kulla sahabati pada semua para sahabat illa salasata asyara sahabiyan kecuali 13 sahabat yang tidak mereka caci maki. Qata'u memutus siapa kelompok Syiah Isna Asyariyah ini memutus silatahum pada hubungan mereka tamaman dengan pemutusan yang sempurna bil ulumi al islamiyati dengan ilmu-ilmu Islam. Angkaru mengingkari siapa mereka Syiah Isna Asyariyah ini al-kutubah pada kitab-kitab wasunnata dan sunnat wal madhahibah dan madhab-madhab ahli sunnah. Sobahu al-hukma bil ismati. Mereka ini Syiah Isna Asyariyah sobagu mewarnai atau menjadikan siapa Syiah Isna Asyariyah al-hukma pada kepemerintahan bil ismati dengan konsep kemaksuman. Mereka menganggap imam-imam mereka yang 12 itu maksum. Siapa saja imam-imam mereka itu? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Sayyidina Hasan bin Ali. Yang ketiga Sayyidina Husain bin Ali. Yang keempat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang kelima Muhammad Al-Bakir. Yang keenam Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Yang ketujuh Sayyidina Musa Al-Kadhim. Yang kedelapan Sayyidina Ali Ar-Ridho. Yang kesembilan Sayyidina Muhammad Al-Jawad. Yang 10 Sayyidina Ali Al-Hadi. Yang 11 Sayyidina Al-Hasan Al-Askari. Yang ke-12 Sayyidina Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Ini yang kemarin menjadi salah satu pemicu terpecahnya kelompok At-Thalibiyun dengan kelompok Asy-Sya'biyun. Nah, imam yang ke-12 ini, Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi ini yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi. Sejak kecil sudah menghilang dan nanti akan kembali sebagai Imam Mahdi ketika akhir zaman. Ini keyakinan mereka. Itu 12 imam yang mereka anggap sebagai maksum.
Sobagu al-hukma bil ismati al-hakim wal a'ilatu, seorang imam wal a'ilatu dan keluarganya, al-hakimah maksumatun, mereka diberi wewenang untuk memberikan ketentuan dan mereka itu maksumah. Maksum ini istilahnya tidak pernah berbuat dosa atau dipelihara, gak mungkin berbuat dosa. Pasti benernya ucapannya itu, meskipun kalau umpamanya berbeda dengan syariah secara umum. Fa'asbahal a'immatu al-isna asyarah, fa'asbaha maka menjadi al-a'immatu, siapa imam-imam yang 12, maksumina, ialah orang-orang yang maksum, indahum, bagi mereka, kelompok Syiah al-Ithna Asyariyah ini. Fassaru, menafsiri siapa Syiah Isna Asyariyah, intiha al-a'immati, pada berakhirnya imam-imam, bi anna tifla shaghira, bahwasanya anak kecil, dakhala masuk siapa tifl as-shaghir, kahfan, ke goa, wasaufa ya'udu, dan akan kembali siapa tiflun shaghir ini, qabla yaumil kiamati, sebelum hari kiamat, liyakuna, agar supaya menjadi siapa tiflun shaghir ini, al-mahdi al-muntador, sebagai Imam Mahdi yang dinanti. Ini beberapa konsep keyakinan mereka. Akhodu, mengambil siapa Syiah Isna Asyariyah ini, min Faris, dari Persia, hatmiyatal mirosi, pada kepastian pewarisan, fil khilafati, dalam kekhalifahan. Jadi sistem kekhalifahan bagi mereka itu murni harus sistem waris. Wasobahu, dan menjadikan siapa kelompok Syiah Isna Asyariyah, pada sistem warisan khilafah ini, sibghatan diniyatan, sebagai identitas agama. Jadi itu mereka menganggap itu adalah salah satu ajaran agama yang mutlak bagi mereka, bersifat keturunan, namanya khilafah itu. Ma'anna duwala allati kana turisul khilafah, ma'anna duwala, saya maknain padahal, anna duwala allati kanat, bahwasanya negara-negara, allati yang, kanat ada apa dual, turisul khilafata, yang mewariskan kekhalifahan, misla daulatil Umayyah, seperti dinasti Umayyah, wal Abbasiyah, dan seperti dinasti Abbasiyah, negara-negara Islam yang menggunakan sistem kekhalifahan berbentuk ahli waris. Bahkan sampai sekarang begitu juga di Saudi umpamanya. Sekarang Raja Saudi itu Salman. Salman sudah menunjuk putra mahkota, yakni Muhammad bin Salman. Nah, putra mahkota itu nanti akan meneruskan. Nah, itu sistem pewarisan kekhalifahan. Negara-negara yang menggunakan sistem seperti itu, seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, wal Utsmaniyah, dan dinasti Utsmaniyah, lam takun takul, tidak mengatakan siapa negara-negara tersebut, annat tauritha, bahwasanya pewarisan kekuasaan, minad dini, ialah termasuk ajaran agama. Saudi sekarang umpamanya menggunakan sistem pewarisan kekuasaan,
Tapi Saudi tidak mungkin mengatakan bahwa sistem inilah menjadi sistem Islami. Tidak. Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, dinasti Utsmaniyah, mereka menggunakan sistem itu. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwasanya sistem pembagian warisan kekuasaan itu adalah sistem Islami. Tapi Syiah Isna Asyariyah itu begitu. Mereka meyakini itu adalah ajaran agama. Ini. Qalu, berkata siapa kelompok Syiah Isna Asyariyah ini, annallaha, sesungguhnya Allah, auso, telah berwasiat, siapa Allah, bi asma'il a'immati, berwasiat dengan nama-nama para imam al-Ithna Asyar yang 12 itu, wakatama, dan telah menyembunyikan pada asma as-sahabatu, siapa para sahabat. Nah, karena keyakinan ini mereka sangat membenci para sahabat, bahkan menghina. Mereka meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi itu telah menyembunyikan nama-nama imam-imam ini. Padahal itu sudah diwasiatkan oleh Allah melalui Rasulullah, kemudian Rasulullah ngasih tahu. Tapi para sahabat ini menyembunyikan kenyataan itu. Ini yang mereka yakini. Fakaffaru, maka mengkafirkan siapa kelompok Syiah Isna Asyariyah ini as-sahabata, pada para sahabat. Ini salah satu ajaran mereka, Syiah Isna Asyariyah. Qaddasu, mensucikan, memuliakan siapa Syiah Isna Asyariyah al-a'immata, pada para imam-imam mereka. Wa kalamul a'immati, dan adapun perkataannya para imam-imam itu, mislul Qur'ani, ialah setingkat atau seperti Al-Quran. Na'udzubillah, bal asyad, bahkan lebih berat bobotnya perkataannya imam-imam mereka dibandingkan Al-Quran sebagaimana yang dikenal. Wahwa, dan adapun keyakinan mereka ini, kulluhu, semuanya, aslan, pada dasarnya, muharrafun, ialah satu bentuk penyimpangan atau penyelewengan. Semua itu muharrafun. Wala yujad, dan tidak adalah indahum, bagi mereka itu, sanadun sohihun, apa sanad yang benar, ilaha ulail a'immati, pada imam-imam mereka itu. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali tidak pernah begitu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai kemarin, sampai Sayyidina Zainal Abidin, itu sama sekali tidak membahas masalah akidah. Gini Bapak. Jadi para imam-imam ini, ya kalau boleh saya katakan, nama mereka dicatut hanya untuk ambisi. Maka bagi muslim awam, kalau umpamanya sudah ada yang berbau-bau Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ja'far Shadiq, langsung curiga, jangan-jangan ini Syiah. Jangan begitu. Saking menghindarinya dari Syiah yang berbau Ahlul Bait, itu langsung di justice sebagai ajaran Syiah. Tidak boleh. Jadi Syiah kita yakini hanya sebatas politik saja. Itu masalah politik. Sampai sekarang ada. Kalau umpamanya sudah berkaitan dengan mengkafirkan para sahabat, tentu kita tolak. Karena kita juga, sanad Al-Quran kita juga dari para sahabat. Ini.
Wala yujad indahum sanadun sahihun ila haula'il a'immah. Kita tidak suka sama Syiah, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk apalagi suudon kepada para imam-imam ini. Itu intinya. Yaquluna, mereka kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Syiah Ismailiyah, kelompok Syiah Sabaiyah, dan semua Syiah-Syiah yang gulat itu, mereka mengatakan anna Qur'anana, bahwasanya Quran kita ini yang ada sekarang muharrafun, itu sudah diselewengkan, sudah dipalsukan, sudah ditambah atau dikurangin. Itu saking bencinya mereka kepada para sahabat. Karena yang menulis Al-Quran itu adalah para sahabat. Sahabat yang mereka benci. Akhirnya malah, oh ini yang nulis ini. Waduh, itu keturunannya ini. Wah. Jadi saking jengkelnya kepada para sahabat, sampai hasil Al-Quran, di mana termasuk menjadi tulisan sahabat pun, mereka benci. Karena ketika Rasulullah nggak ada namanya tulisan Al-Quran. Yang menulis ini di masa sahabat, yang menerima usulan itu adalah sahabat Abu Bakar. Ketika terjadi perang melawan kelompok-kelompok murtad itu setelah Rasulullah wafat, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa dia? Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ketika terjadi peperangan itu, banyak umat Islam, para sahabat yang mati. Banyak sahabat-sahabat yang hafal, yang hafid, itu gugur dalam pertempuran. Sampai ada pemikiran untuk membukukan Al-Quran. Yang membukukan, yang menulis Al-Quran adalah para sahabat-sahabat yang mereka caci. Maka otomatis, karena ditulis oleh kelompok yang mereka benci, hasilnya juga pasti akan dibenci. Sampai dikatakan, gak asli itu, gak murni. Kemarin kita sudah katakan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdi masawiyah. Yaquluna anna qur'anana muharrafun wa indahum, dan bagi mereka Qur'anun, ada Qur'an, ismuhu, nama Qur'an itu Qur'anu Fatimah. Qur'an Fatimah. Ini tentunya klaimnya para ahlus sunnah. Kalau kita mau netral, sebenarnya bukan tandingan Quran kita, Quran Fatimah. Quran Fatimah itu semacam ya kitabnya mereka itulah. Bagi para syiah-syiah yang Zaidiyah, syiah-syiah yang bukan gholat, mereka tetap Al-Quran, kelompok syiah yang lebih memuliakan Sayyidina Ali dibandingkan para sahabat yang lain. Tapi tidak sampai menghina para sahabat yang lain. Mereka hanya memberikan porsi kemuliaan yang lebih untuk Sayyidina Ali dan keturunannya dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Kullu adillatihim asy-syar'iyyati wal fiqhiyyati. Adapun semua dalil-dalil atau hujah-hujah mereka yang syariat atau yang fikih, tak tamidu, berlandaskan ala kalami a'immatihim, berlandaskan pada perkataan imam-imam mereka, al-mangkul, yang dinukil, biriwayatin do'ifatin, dengan riwayat yang lemah, wa maudu'atin, dan yang palsu, wa muharrafatin, dan yang sudah diselewengkan. Yaqulu al-Khumaini, Khumaini mengatakan fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Hukumatu Al-Islamiyah, nama kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Inna li'aimmatina, sesungguhnya bagi para imam kami, makoman, terdapat makom atau kedudukan, la yablugu, yang tidak mungkin bisa sampai,
hu pada makom, malakun muqarrabun, siapa malaikat, wala nabiyun mursal, dan juga nabi yang diutus. Jadi dalam kitabnya Khomeini sampai mengatakan derajat atau kedudukan imam-imam kami ini sangat tinggi, bahkan malaikat dan nabi pun tidak bisa sampai ke posisi itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tasmalu adawatuhum al-Abbas. Tasmalu, mencakup, adawatuhum, apa permusuhan mereka, kelompok Syiah ini, al-Abbasa, pada Sayyidina Abbas, wa Abdullah bin Abbas, dan juga pada Abdullah bin Abbas, ma'annahum, meskipun mereka keturunannya Abbas dan Abdullah bin Abbas ini min ali bait, termasuk dari keluarga Nabi. Hakamu, menetapkan siapa mereka, Syiah Isna Asyariyah ini, ala ma'dhomi biladil Islam, pada sebagian besar negara-negara Islam itu, ala annaha, bahwasanya negara-negara Islam itu biladu kufrin, ialah negara kafir. Itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka juga yahujjuna, melakukan haji, melakukan perjalanan ibadah, siapa Syiah Isna Asyariyah ini, li Karbala, ke Karbala, wa Misra, dan ke Mesir, wa Najaf, dan ke Najaf, li udrihati alil bait, untuk menziarahi kuburan-kuburan alul bait. Yazuruna qabrur rasuli, yazuruna, menziarahi juga siapa Syiah Isna Asyariyah ini, qabrur rasuli, pada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabsukuna, dan meludahi siapa Syiah Isna Asyariyah ala qabri Abi Bakar, ala qabri Abi Bakrin wa Umar, mereka meludahi kuburannya Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka menziarahi dan menghormati kuburan Nabi, tapi setelahnya kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, mereka menunjukkan kebencian, bahkan sampai diistilahkan meludahi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang perlu disayangin dari kelompok Syiah. Mereka memuliakan Rasulullah, tapi menghinakan sahabat Rasulullah. Sampai diistilahkan mereka meludahi. Ba'duhum yakul, sebagian dari kelompok Syiah itu mengatakan, annal wahya, bahwa sesungguhnya wahyu itu, kana minal muftarat, karena ada apa wahyu, minal muftarat, saya maknain semestinya gitu, ayyanzila, turun apa wahyu, ala Sayyidina Ali, pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walakin Jibril, akan tetapi malaikat Jibril alaihi salam, akhto'a, telah keliru siapa Jibril, wa anzala, dan menurunkan siapa Jibril, hu, pada wahyu, ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepada Rasulullah. Jadi ada kelompok kecil, tidak semuanya tentu, dan saya belum pernah juga melihat kitab atau catatan kelompok-kelompok ini yang mereka mengatakan bahwa Jibril itu salah, seharusnya wahyu itu diberikan kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Muhammad. Nabinya sebenarnya itu adalah Ali. Itu kelompok-kelompok
sebagian mereka. Ya Syiah Ghulat ini. Ba'duhum, ada juga sebagian mereka yu'allihuna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yu'allihuna, menuhankan. Siapa sebagian kelompok Syiah ini? Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sampai ada tahapan menuhankan Sayyidina Ali. Jadi kalau yang mensejajarkan dengan Nabi malaikat Jibril yang salah, kalau yang menuhankan ini Tuhannya salah tempat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, tuduhan-tuduhan kekufuran yang ekstrim seperti ini tentunya tidak dianut oleh semua Syiah arus utama, tapi memang sering dinisbatkan pada kelompok-kelompok Syiah Ghulat ini. Jadi kalau boleh dikatakan Syiah sempalan. Syiah sempalan lah. Engko samu, terbagi siapa Syiah, kelompok Syiah alfa ta'ifatin, pada 1000 kelompok, 1000 firqah. Wa kullu ta'ifatin, dan setiap kelompok ini laha, bagi ta'ifah, madhabuha, terdapat madhab khususnya ta'ifah, al-fiqhi, bangsa fikih. Jadi masing-masing kelompok dalam Syiah ini punya madhab fikih sendiri-sendiri. Wal aqaidi, termasuk juga madhab akidahnya. Nasabu, menisbatkan siapa kelompok Syiah Isna Asyariyah ini al-isma, pada dosa, wal fahsya'a, dan kekejian, menisbatkan kepada siapa? Ila ummil mu'minina, pada ummul mu'minin as-sayyidah Aisyah, yakni Sayyidah Aisyah. Jadi mereka itu sudah menisbatkan Sayyidah Aisyah itu sudah dinisbatkan dengan dosa dan kekejian. Fasya'a, maka berkehendak Allahu, siapa Allah Ta'ala maha luhur, siapa Allah, antu dan nasa, pada ternodainya a'roduhum, apa kehormatan mereka, kelompok Syiah Ghulat ini ternodai dengan apa? Bitahlilihim, dengan penghalalan mereka zawajal mut'ati, pada pernikahan mut'ah, pernikahan berbatas waktu. Saya menikahi kamu sebulan, saya menikahi kamu 2 minggu, saya menikahi kamu seminggu. Di kalangan Syiah hal seperti ini sah. Mereka menghalalkan itu. Bitahlilihim zawajal mut'ati, dengan penghalalan mereka pada pernikahan mut'ah, wa ghairihi, dan selainnya itu, minal alaqati, dari hubungan-hubungan, allati, yang ya'tabiruha, menganggap ha, pada alaqat, ad-dinu, apa agama, zinan, sebagai hubungan zina, waluton, dan sebagai bentuk homoseksual, wa ghairaha, dan selainnya itu juga. Wa khuza'balatun wa i'tiqadatun kufriyatun katsiratun. Di kalangan mereka, yakni Syiah Ghulat ini, terdapat banyak omong-omong kosong. Jadi kalau bahasa kita, khuza'balat itu omon-omon. Khuza'balat. Ya, wa khuza'balat. Ada khuza'balat. Khuza'balah. Omong kosong gitu. Khuza'balat. Wa khuza'balatun wa i'tiqadatun kufriyatun katsirah. Faqad bado
maka sungguh badau telah bertelur indahum di sisi mereka asyaitonu, siapa seton, wa farrokho, dan menetas siapa seton atau berkembang biak. Jadi di kalangan Syiah itu setan sudah bertelur dan menetas. Saking banyaknya keyakinan yang menyimpang, yang sempalan, tapi mereka tetap mengatasnamakan Islam. Ini untuk kelompok Syiatul Ghalat, ya, Syiatul Ghalat. Tapi yang perlu kita ketahui, lihat, tidak semua orang yang mungkin orang tuanya itu Syiah, kemudian dia Syiah juga, dia mengerti ini. Bahkan tidak sedikit mereka yang pokoknya karena Syiah orang tuanya ya ikutan Syiah. Karena yang lainnya menghina sahabat, ya ikut-ikutan menghina. Mereka anggap itu sebagai satu wirid atau satu doa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saya pribadi tidak pernah mendengar bagaimana kalimat-kalimat hinaan yang dilontarkan oleh kelompok Syiah ini kepada para sahabat. Saya juga belum pernah mendengar, belum pernah tahu, belum pernah menelaah kitab-kitab di mana kelompok ini sampai menuhankan Sayyidina Ali, atau rujukan-rujukan yang mengatakan bahwa Jibril itu salah orang saat menurunkan wahyu. Tujuannya kita belajar ini supaya kita mengetahui Syiah itu seperti ini, dan kita tidak langsung menjustis orang yang mungkin katanya Syiah, kemudian kamu menuhankan Sayyidina Ali ya. Belum tentu. Mungkin dia itu cuman Syiah yang Zaidiyah, hanya memberikan porsi lebih kepada Sayyidina Ali, lebih mulia dibandingkan para sahabat-sahabat lain tanpa mencela. Kalau seperti itu di banyak torikoh-torikoh juga banyak. Torikohnya ini memuliakan gurunya. Jangan sampai mencela. Jangan sampai mencela guru-guru lain. Kalau sampai mencela guru-guru lain, terlalu mengagungkan gurunya, kemudian mencela yang lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.